mustawanya itu ngaruh itu di tasmi ya, di Istimewa. Di istimewa itu penting banget. Nanti teman-teman yang lagi di Indonesia belajar banyak-banyak istimewa, belajar di situlah. Dan itu sangat berpengaruh tentang mustawa kita nanti. Insyaallah seperti itu. Iya. Istimewa pas Jawa ini, summa ajib. Nah, Apa? Mungkin kan ini sekarang teman-teman di Indo jauh ya fotonya jaraknya untuk berangkat ke sini maksudnya belum pasti karena masih nunggu visa dan sebagainya. Bisa dimanfaatin waktunya buat belajar lagi lebih banyak. Istimewa, qiraah, apalagi sih kitabah. Itu sih Nanti intinya ya. perlu kayaknya nih teman-teman dari Dialog Mahasiswa mengadakan pelatihan gitu kayaknya perlu deh. Iya, nanti. Apa namanya? Nulis ada barkiyah kan ada barkiyah. Oh iya. Aku tahu juga di Indonesia nggak dibimbelin itu loh. Iya sih. Barkiyah ini apa ya? Itu aku jawab nggak tahu. Iya. Nanti Kayaknya perlu Karena dikasih. kita pelajarannya versi Indonesia kalau di Indonesianya. Barkiyah itu bahasa Indonesia apa sih? Ini Ucapan bukan. itu bukan. Ya. Ayo, ini yang berkeluar yang apa tuh? Nggak tahu. Pokoknya Barkia bukannya ini ya apa sih Pronunciation apa? surat ini apa sih surat pendek? Iya, surat pendek ucapan. sih, iya Iya, ucapan surat itu. ucapan. Kalau misalnya orang sakit, kalau kita kan Iya. ada ucapannya. Enggak. Bukan, Ucapan-ucapan. ucapan. Misalnya orang ulang tahun, ucapannya barakallahu fi umrik kita buat dalam kertas kecil ya, seperti itulah. Ya, Dipertanyakan nih. Dipertanyakan. Harus di murojaah dong, Bang. Bang Fikri di langsung chat Gohumet. semua. soalnya udah zaman dulu saya udah Iya. chattingan aja. Atau gitu. langsung siapa kau? Oh, zaman dulu. Siapa kilat? Siapa kilat? Biasa lah. Ketahuan nih. Iya. Jadi Iya. jangan ngurus yang diperhatikan sama teman-teman, apalagi mulai bisa mungkin dipersiapkan dari Indonesia. Oke, lanjutnya mungkin sama teman-teman nanti biasanya kan ada beberapa kalangan. Nah, teman juga dikembalikan ke diri masing-masing mahasiswa. Ada yang hobi talaki, mungkin memang sukanya ngaji terus. Ada yang organisasi, juga ada yang traveling gitu kan. Ada, Nah, pasti itu banyak pasti lah. harus dengar dulu tips-tipsnya agar nanti pas orientasi belajarnya di Mesir udah buram lagi ya, bisa langsung kita dengar ya. Bisa mungkin penjelasan dari kakak-kakak, apalagi kakak ini kan Orang-orang penting Orang-orang di penting. angkatannya dan di Masisir. di Masisir. Nanti kalau pas volunteernya kan boleh langsung cari Bang Humet, Kak Rena, ya. Pasti kenal semua tuh. semua. Instagramnya mana ada nggak? Instagramnya dulu dong. Ada di sini. Ada di sini ya. Oh ya, di bawah sini. Mana ya ketinggalan kan? Follow. Ayo follow-nya. Anson. Nggak apa-apa lah biar Jadi naik. Jadi itu memang harus dipersiapkan dan juga agar tidak terjadi misorientasi kan. Nah, kita dengar dulu mungkin dari Bang Humet kan tentang apa minatnya di sini dan Hobinya. hobinya sekaligus tidak ditinggalkan gitu kan. Walaupun belajar aja terus tapi Tips kan terbaik lah dari Bang baik. Humet. Enggak baik-baik kali. Kalau aku perlu teman-teman ketahui Mesir itu yang aku pandang tiga ya. Satu kayak ilmu, kayak sejarah, kayak wisata. Jangan lupa itu. Udah terbayang nih. Udah terbayang ya, udah terbayang. Kalau kayak ilmu tadi tuh dia isi dengan talaki, dengan kuliah, dengan aktif sana sini gitu kan. Nanti kita bisa tahu itu. Terus sejarah itu di sini tuh kalau mau sejarah, bahkan kalau kita bilang sejarah dunia, sejarah Islam sendiri ya. Dari zaman nabi ke nabi itu ya banyak di sini gitu kan. Bahkan para aulia, bahkan berkembangnya Islam. Wah banyak ya, nggak mungkin. Dan saya bukan ahlian, jadi mungkin teman-teman dari Dialog masih sering undang ahli sendiri, silahkan. Ada wisata juga, wisata di sini. Aduh, pokoknya Banyak banget. banyak sekali. Gitu ya, banyak sekali wisata di sini dan aku salah satu penikmat wisata di sini gitu. Karena dari kemana nih? udah kemana-mana aja ya. Cuman banyak. Nanti teman-teman kalau dikasih tahu sekarang, Ntar mikirnya kasih malah tahu aja. wisata mulu. Iya. Itu sampingan Kita aja ya. dari pertama dulu. Wisata terakhir lah. Talaki ya, talaki. Kalau jujur saya sendiri tuh belum terlalu aktif di situ gitu, belum terlalu aktif karena orientasi saya pertama ke sini kuliah gitu. Cuman berkali-kali makin ke sini teman-teman ngingatin ini talaki karena ini usikum wa iyaya gitu kan. Karena talaki juga menunjang kita untuk
perkuliahan ya, memahami berbagai kuliahan gitu kan. Termasuk teman-teman yang kemarin yang angkatan kita Fit yang 2017 itu kan ada 3 bulan ya kosong. Iya. Teman-teman ada yang ngisi di Talaki, bahkan udah banyak ijazah segala macam ya, karena sini banyak kibar-kibar ulama, banyak masyayikh yang harus diambil ilmunya gitu ya. Oh, Terus tapi bukan Talaki. iya nggak ya? Kalau misalnya pas untuk anak baru langsung mau aktif talaki kayaknya harus ada apa ya saran-saran dari Nah, senior kan? betul. Iya. Itu nanti biasanya pasti senior lah. Nanti kan setiap mediator ada bimbingan seperti itu ya. Jangan ngasal-ngasal. Di sini juga ada talakinya aneh-aneh gitu Iya. ya. Pasti ada. Talakinya Cuman aneh. makanya insya Allah dibimbing lah gitu ya. Terus selanjutnya seputar. Oh iya, Kak Azharan, Kak Rena. Oh Oh iya. iya. Ini talaki kakak ini aja lah. Aku juga. Kan Bang Aji kasih info banyak Dia ya ini sama beliau. bagian keazaran ya. Azharan. Disembunyikan. Ya, tapi udah kebuka. Oh iya. Terus organisasi ya, organisasi. Kalau organisasi sebenarnya aku pribadi itu bumbu ya. Karena kalau dibilang kita dibetah di Mesir ya nggak betah ya. Karena ya namanya juga merantau nggak ada yang mudah ya. Cuman adanya organisasi itu jadi bumbu kita belajar bersosialisasi, ketemu teman-teman gitu kan. Nanti kita ini kan dari Indonesia ya dengan daerah beda-beda. Nah, ketika berorganisasi kita tahu nih orang-orang mana aja nih dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sumatera dan wataknya kita menilai di organisasi. Gitu. Dan sangat perlu teman ketahui di Mesir ini masih Sir ya, PPMI itu salah satu persatuan pelajar yang teraktif. Pokoknya kalian nggak bakal nemukan di PPI lain deh, nggak bakal nemukan di PPI lain. Kegiatannya banyak kali, banyak banget gitu loh. Pokoknya banyak, makanya harus pilih-pilih juga organisasi gitu kan. Nanti ada organisasi kekeluargaan, ada Banyak organisasi banget ya. banyak. Nanti sampai sini juga teman-teman kaget lah, makanya harus pilih-pilih ya, jangan sembarang-sembarang ikut. Wah ini saya ikut kesini lah kayaknya asik. Coba kok bisa kedepankan dengan fashion ya, kayak organisasi mungkin menulis dan segala macam gitu ya. Kalau adik-adiknya mungkin nanya, saya mau ikutnya kayak Bang Umet gitu. Aku organisasi apa ya? Kalau aku itu kemarin itu jadi dipilih sama teman-teman yang dapat amanat Asik. itu. Ada Ketua angkatan. nggak tahu Ketua ya. angkatan kita nih. Kepilih ketua angkatan, terus ya aku sebenarnya keberatan kan, cuma karena di amanat kita jalankan semaksimal mungkin. Akhirnya kita alhamdulillah banyak kegiatan segala macam. keren gitu. sih. Karena anak baru itu kalau nggak ada kegiatan tadi itu kosong gitu, bahaya gitu. Kangen rumah. Kangen rumah. kangen Kafe Ini dong. kafe ya? Oh Iya, iya. kangen rumah ya nanti. Kangen rumah. Nggak ada kegiatan di kamar sedih nangis, total udah pulang. Iya. Maka diisi kegiatan seserah teman-teman mau laki dan mau organisasi. Dan kalau aku biasanya udah penat organisasi, udah penat kuliah, aku tuh harus nyari jalan gimana harus bisa traveling. Itu obatku, traveling tuh obatku. Udah stres biasanya kan ada kepanitiaan gitu kan. Udah habis, saya harus cari ini travel kemana yang travel. Nah, dan ke travel itu, traveling itu nggak cuma kemana, tapi sama siapa. Aduh, Ya kan? iya kan, asik banget. Iya, pasti sama. Emang aku udah ada yang punya. Enggak. Pokoknya sama teman-teman yang asik lah gitu ya. Iya. Kok nanti tiba ke traveling sama orang Mesir semua kan ngekrik. Diem ya suasananya, diem. Itu traveling ya, nanti teman-teman tahu sendiri lah banyak ya. Cuman itu jangan jadikan tujuan awal gitu. Tapi kok aku tujuan awal sih? Oh, jangan apa-apa. Iya, aku ke Mesir sama temanku. Ini kok keren banget. Ini kok di sini pantainya keren juga ini segala macam. Iya. Jadi pingin ke Mesir, ke Mesir beneran. Banyak tau yang bisa kita ambil dari traveling itu sendiri. Dan itu nggak traveling kosong gitu loh, ada sejarahnya kayak kita sejarah. ada Hamam Cleopatra bocoran, Hamam Cleopatra. Hamam Iya, artinya aku kamar pernah ke mandi. situ. Cleopatra ratu. Nah, kita ngintimin ratu mandi. Oh, enggak, astagfirullah. Bukan. Itu ada sejarahnya Tapi gitu. kan air asin, masa ratu mandinya air asin? Di pantai kan? Nggak tahu kan, sumber kecantikan dari situ tuh. Iya. Jadi kalau Boleh dicoba ya, mandi Kak. air garam tuh bikin cantik, makanya ratu Cleopatra cantik. Gitu nggak sih? Oh, iya. Cantik ya? Gitu nggak Kayaknya sih? sih katanya. Nggak tahu ya. Tahu nanti Dan Datanglah ke sini. kalau hobi jangan khawatir karena kita banyak komunitas mahasiswa Indonesia di sini, hobi itu ada aja. Kayak Fikri ini penulis ya, Fikri penulis. Hobinya apa sih, Su? Nggak tahu, pokoknya ada lah Banyak dia. kegiatan ya. Ini setahu saya Fikri penulis gitu, ada kursus menulis, ada kelompok-kelompok menulis, ada Pujangga. puisi juga, ada musik juga. Iya, banyak. Ada Main bola. main bola jangan ditanya lagi. Main Banyak bola jangan banget ditanya. nih. Ini kan Main bola nanti kita tahu masalah di sini. Oh iya, masalah ya.
main bola nggak usah khawatir. Terus kalau aku pribadi tuh hobiku beda dari yang lain gitu kan. Aku Wow. suka yang jungkir-jungkir balik gitu kan. Oh iya iya. Satu itu apa sih? Iya. Kayak bawaan dari Yang- pondok ya? Iya kan di pondok gitu. Kadang orang teman-teman heran, "Loh, Humed kamu nggak main bola, nggak suka? Nggak normal kelakiannya gitu kan." Ya aku bilang olahraga kayak gini itu bisa nggak? Itu nggak normal kelakiannya. Punya style masing-masing Iya. ya, Pak. Iya. Pokoknya jangan khawatir apapun itu sampai nanti segala jenis hobi apalagi berenang, sini ada orang berenang, banyak badminton, sini ada badminton apalagi. E-sport ya, PUBG. PUBG boleh nggak sih? ini. Sensor nggak boleh nih. Oh, nggak boleh ya? Iya, katanya ada yang bilang haram. Nggak tahu kalau kita cewek mah nggak main PUBG ya. Kami main Cowok derby ya? nih kayaknya. Main derby. Oh, tapi nggak bisa dipungkiri ya katanya kalau teman-teman yang dari Indonesia sampai ke Mesir kan boleh dibilang para gamers gitu kan mungkin harus lebih menata waktu. Iya sih, itu makanya tadi mungkin perlu dibahas itu tapi kayak segmen khusus lah. Mungkin itu aja sih kayaknya karena nih kebagian lagi ya. Oh iya Karena. dengar Oh, ini pengalaman talakinya. Kalau tadi aku cowok ya mungkin iya. karena ke cewek. Dia Iya, cewek iya. suka talaki nih. Masya Allah. Sampai Amin. kalau saya kan Amin. Amin. hobinya apa? Ngaji. Masya Allah. Oke. Lanjutkan ya. Untuk talaki ya, sedikit pengenalan buat adik-adik. Talaki itu ada 3 tingkatan juga. Oh. Ada tingkatan mubtadi, ada tingkatan mutawasid, ada tingkatan muntahi. Muntahi. Nah, jadi adik-adiknya jangan salah pilih dulu nih. Iya. Saking senengnya karena udah berada di Mesir, terus di awal sekali senior udah bilang jangan lupa talakinya ini. Akhirnya diambil Semuanya. semua nih, takutnya Gitu lah. teman-teman, adik-adik diambil semua, dicoba semua. Akhirnya orang yang pertama kali belum pernah mengenal bahasa Amiyah, lihat syekhnya bahasa Amiyah melongo, akhirnya yang terbayang, semuanya horor gitu. Nah, akhirnya iya, Horor mulu semuanya dari horor tadi mulu Karena. ya. Semuanya harus jadi udah pada takut talaki aja. Sebenarnya enggak. Jadi teman-teman harus tahu tahapan-tahapan talaki itu. Ada talaki mubtadi, mutawasid sama muntahi. Jadi untuk adik-adik baru nih jangan lupa yang mubtadi dulu. Jangan sampai ke muntahi dulu gitu. Baru mubtadi, kebalik. Contohnya nih, misalkan nahu lah sebagai ilmu alat kayak gimana tuh? Kayak Tufatus Saniyah dulu. Itu untuk ada mubtadi. Oh, ada mubtadi. tingkatan-tingkatannya. Kalau nahu adik itu gimana sih? Oh, ini pembahasannya panjang lagi. Oh panjang, oh Masya Allah. kemarin Oh, di bikin pondok segmen ada sendiri. yang nahu adik gitu. Ya maksudnya intinya itulah teman-teman, ditanya juga seniornya apa talaki yang cocok buat saya ke apa gitu, yang sekiranya memang kita itu langkah awal kita sangat butuh dengan ilmu ini sehingga kita dalami ilmu itu terlebih dahulu. Nah itu untuk talaki sih, tadi udah banyak ya dijelaskan, dipaparkan oleh Bang Humed. Itu kalau dari Rena. Kita beranjak ke organisasi. Iya. Kan organisatoris juga Seberapa ya. pentingnya? Oh, Seberapa derajat? Oh bukan ya. Berapa derajat? kemarin aku Kemarin aku jadi ketua angkatan loh. Ya. terus. kalau untuk organisasi sendiri, Ana pribadi ya memandangnya sama kayak Bang Humed sebagai bumbu. Karena kalau untuk Gue ikut-ikutan sih. Ada masalah lah. Nggak boleh diikutin plagiat, kalau untuk plagiasi. style pribadi Rena nggak bisa yang misalnya lurus mentok talaki aja, kuliah aja gitu. Maksudnya tuh ada di mana di organisasi itu kita kadang dapat kepemimpinan, Iya. bagaimana nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai bermasyarakat gitu, nilai-nilai berbicara di depan umum pun kadang kita dapat dari organisasi. Sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari dari organisasi. Terlebih nanti ketika kita memang benar-benar bisa memanfaatkan organisasi ini sebagai selingan kayak kuliah, selingan talaki gitu. Tapi ya jangan jadikan organisasi penghancur pendidikan. Masya Jadikan Allah. organisasi sebagai peningkat pendidikan. Hmm. Kan Masya Allah banget ya ketika orang dia organisator, dia talakers, dan dia pendidikannya bagus gitu. Wah, itu aku kali itu. Siap. Iya, itu aku. Iya.